Halo guys, selamat datang di cerita 1. Sebelum masuk ke inti cerita filmnya, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya guys. Versatil Mage atau Kuanzi Fasi. Chapter 4. Ada 20 kelas berbeda yang akan melakukan pencerahan. Mo Fan adalah nomor 48, dia akan menjadi orang terakhir yang menerima pencerahan. Guru wali kota, yang juga penasihat sihir mereka, Sue Musheng, sudah berdiri di paling depan. Kebangkitan akan dilakukan di depan banyak orang. Nama siswa dipanggil, dan kemudian mereka akan pergi ke depan untuk meletakkan tangan mereka di atas batu kebangkitan di depan penasihat sihir. Hei, orang yang masuk melalui pintu belakang, kau tidak akan gagal bangunkan. Saya mendengar bahwa ada orang-orang tidak mampu yang gagal dalam pencerahan. Ampas sepertimu seharusnya berhenti membuang energi batu kebangkitan yang mahal, pada baris yang berbeda, teman sekelas lama Mo Fan, kata Zhao Kunsan. Zhao Kunsan adalah antek Mu Bai. Mu Bai secara pribadi tidak menggertak Mo Fan karena latar belakangnya, jadi sebagai gantinya, dia terutama menggunakan Zhao Kunsan untuk melakukannya. Sebenarnya mungkin bagi kebangkitan untuk gagal, jadi Mo Fan benar-benar khawatir tentang bagian ini. Sebenarnya dia, seseorang yang menyeberang dari pesawat yang berbeda. Jika tubuh fisiknya berbeda dari orang-orang di sini, maka itu akan menjadi lelucon yang luar biasa. Brother Mo Fan, abaikan saja si brengsek ini. Tunggu sampai Anda membangunkan elemen api dan tunjukkan padanya. Lalu dia akan tahu makna di balik kalimat, lihat orang-orang dari mata anjing. Zhang Hou, yang ditempatkan di kelas yang sama dengan kata-kata Mo Fan. Mo Fan tidak mengatakan apa-apa. Jika itu adalah hari yang berbeda, dia akan melemparkan segala macam penghinaan pada Hensman Zhao Kunsan, namun, dia tidak berminat hari ini. Di satu sisi, itu karena dia benar-benar sangat gugup. Sementara di sisi lain, dia tidak tahu mengapa liontin hitam yang dia kenakan di lehernya terus bergetar. Liontin berwarna hitam itu adalah sisa dari penjaga pintu belakang sekolah menengah tuanya, Pak Tua Ying. Mo Fan curiga bahwa cincin ini adalah alasan di balik perubahan besar di dunia. Hari itu, Mo Fan mengenakan liontin ini ketika dia tertidur di gunung di belakang sekolahnya. Sejak pagi ini liontin yang patah itu bertindak seperti kerasukan, terus-menerus bergetar. Itu bergetar begitu banyak sehingga membuat tangannya sendiri bergetar tanpa henti. Membungkam ibumu. Kenapa kamu terus gemetaran? Kamu hanya liontin bodoh. Jadi kenapa kamu tidak bertingkah seperti liontin itu? Mu Bai, guru wali kelas, Sue Musheng, memanggil. Oh, jadi itu Mu Bai. Dia memang sangat tampan, dan nilainya juga teratas. Ya, aku melihatnya pagi ini, aku menyukainya. Aku ingin tahu elemen apa yang akan dia bangkitkan. Kurasa itu bukan elemen sampah seperti air atau cahaya, kan? Mu Bai berdiri dan segera mendengar beberapa gadis di kelasnya mengobrol tanpa henti tentangnya. Pada saat yang sama, ia juga menarik kegilaan berbintang dari kelas-kelas lain. Mu Bai mengenakan ekspresi acuh tak acuh. Namun, matanya mengungkapkan bahwa dia menikmati orang lain mendiskusikannya. Dia berjalan ke depan dan berdiri di depan guru wali kelas, senyum rendah hati dan percaya diri di wajahnya. Mu Bai, kamu dari keluarga Mu yang terkenal dengan elemen ais mereka kan? Sue Musheng bertanya dengan sedikit senyum. Tepat. Bagus, jika kamu membangkitkan elemen es, maka kamu akan lebih unggul dibandingkan yang lain. Namun, jangan lupa untuk berusaha juga. Lagi pula, bakat bukanlah aspek yang menentukan untuk segalanya. Mu Bai mengangguk, tetapi dia berpikir, ya, bakat tidak dapat memutuskan segalanya, tetapi tanpa bakat dan sumber daya keluarga, maka seseorang harus hidup selamanya di bagian bawah masyarakat. Dengan izin dari wali kelas, Mu Bai perlahan meletakkan tangannya di batu kebangkitan yang mengambang. Sebuah kompas tebal berbentuk bintang muncul, bersama dengan cetakan telapak tangan yang jernih di batu kebangkitan. Mu Bai tampak tenang, tapi hatinya gugup saat dia meletakkan tangannya di batu kebangkitan. Berkat garis keturunannya, kemungkinan dia membangkitkan elemen es sangat tinggi. Namun, bisa juga ada keadaan luar biasa. Jika dia membangunkan elemen air atau cahaya maka keluarga Mu tidak mungkin untuk terus mementingkan dirinya. Lagi pula, tidak mungkin mereka akan memboroskan keuangan mereka hanya agar mereka dapat menemukan sumber daya yang cocok untuk atribut yang berbeda.
Dia meletakkan tangan kirinya di atas batu. Batu kebangkitan tiba-tiba memancarkan sinar berbintang. Cahaya ini berubah menjadi potongan tanda bintang yang tampaknya menjadi urat nadi yang luar biasa saat mendarat di tangan kiri Mubai. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat pencerahan dengan mata kepala sendiri. Para siswa semua berjinjit saat mereka menyaksikan Mubai. Mubai berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah dia tiba-tiba tercerahkan. Dia kemudian mengangkat kepalanya perlahan. Tiba-tiba udara dingin membeku di sekitar batu kebangkitan. Udara semakin padat. Ini benar-benar perlahan membekukan permukaan batu kebangkitan, membentuk lapisan es. Elemen es. Itu benar-benar elemen es. Tiba-tiba, seseorang di belakangnya mulai berteriak. Setelah teriakan ini, beberapa gadis memekik. Saat Mubai mendengar suara-suara itu, dia membuka matanya dengan gembira. Sebenarnya itu adalah elemen es. Dengan elemen es, akan lebih mudah baginya untuk diambil oleh keluargamu. Hari di mana ia akan terbang melintasi langit tidak jauh. Untuk berurusan dengan seseorang seperti Mofan, ampas masyarakat, akan seperti mencubit semut sampai mati. Ah, itu tidak benar. Setelah membangkitkan elemen es, aku akan menjadi murid resmi keluargamu. Tidak ada alasan bagi saya untuk menurunkan diri ke tingkat pengemis. Saya perlu menetapkan standar saya lebih tinggi. Siapa tahu, saya bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk berkultivasi bersama dengan Mu Ningsue. Baik sekali. Ini adalah elemen es yang sangat murni. Saya percaya debu elemen bintang es akan muncul di dunia spiritual Anda. Berkultivasi lebih keras, dan membuatnya tumbuh lebih kuat. Kata guru wali kelas, dengan mata penuh pujian. Kemampuan untuk membekukan batu kebangkitan selama kebangkitan berarti bahwa kekuatan elemen esnya melampaui orang kebanyakan. Dia cenderung menjadi murid ais elemen yang sangat berbakat, dan masa depannya sangat menjanjikan. Selanjutnya, Qiu Yuiying. Setelah guru wali kelas mengatakan ini, seorang gadis dengan ekspresi agak percaya diri muncul. Baiklah, elemen bumi. Kekuatan Stardust Anda tidak buruk sama sekali. Sepertinya usaha yang kamu lakukan menunjukkan. Petik 2. Selanjutnya, Su Qinglin. Juga elemen es. Pada saat ini, Mofan berjinjit untuk menonton. Dia menemukan bahwa orang yang juga membangunkan elemen es, Su Qinglin, menyebabkan lapisan kabut beku samar muncul. Itu tidak membekukan batu kebangkitan. Dari ini, orang bisa mengatakan bahwa bahkan jika ini adalah elemen es, bakat dan budidaya Su Qinglin jauh lebih rendah daripada Mubai. Selanjutnya, Lu Xiaobing. Elemen air. Oh my god, bagaimana aku bisa menjadi elemen air? Aku seharusnya menjadi elemen api. Tiba-tiba, teman sekelasnya yang bernama Lu Xiaobing, berteriak dengan bingung. Orang-orang dalam lingkar 100 mi mendengar ini. Jangan berkecil hati. Tidak peduli elemen apa yang kamu kembangkan, selama kamu bisa menjadi penyihir tingkat menengah, kamu akan mendapatkan lebih banyak pengakuan. Lu Xiaobing tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa kembali ke kursinya sendiri dengan semangat rendah. Padahal, kebangkitan pada awalnya sangat penting. Jika itu adalah elemen api, maka seseorang bisa memiliki tingkat kecakapan tempur tertentu sebagai penyihir tingkat utama. Itu memungkinkan kultivasi masa depan terjadi jauh lebih mudah. Keterampilan elemen air tingkat primer adalah perisai air, dan kekuatan pertahanannya tidak sekuat elemen bumi. Jika seseorang tidak mahir di dalamnya, maka efeknya tidak terlalu jelas. Paling tidak, itulah cara kerjanya di antara para penyihir peringkat utama. Selesai. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih.